warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Firanti dengan NIM 21108244024 kelas 3D nomor absen 36. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial ANOVA 1 jalur dengan menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Tujuan uji ANOVA. Tujuan dilakukannya uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka hasil bisa digeneralisasikan. Video tutorial kali ini untuk persoalannya yaitu efektivitas 3 model pembelajaran yaitu Problem Based Learning A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Ini untuk A1 atau problem based learning-nya, yang kemudian A2 ini untuk discovery learning-nya dan data-datanya, yang ini untuk A3 yaitu inquiry. Di sini ada prestasi belajar. Prestasi belajar ini tergolong dalam variabel terikat. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah faktornya. Di sini karena hanya ada satu faktor, maka disebut uji ANOVA satu jalur. Kemudian, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem based learning, discovery learning, dan inquiry. Kemudian H1, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem based learning, discovery learning, dan inquiry. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPS-nya saja langsung. Nah, ini kita tekan new dataset. Nah, kita masuk ke SPSS-nya. Yang pertama datanya yaitu tadi prestasi belajar. Kemudian untuk desimalnya kita buat 0. Dan untuk measure-nya kita buat scale karena tadi termasuk dalam variabel terikat. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, untuk desimalnya juga kita buat 0. Dan untuk measure-nya kita buat yang nominal karena nanti akan menghitung perbedaan di antara 3 model pembelajaran yaitu problem based learning, discovery learning, dan inquiry. Kemudian untuk values kita dapat memasukkan data-data yang di sini. 1 tadi adalah problem based learning. Kemudian kita add yang 2 adalah discovery learning. Yang ketiga adalah inquiry. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk ke data view. Dalam data view di sini dikarenakan tadi itu model pembelajaran itu kan ada 3, dari problem based learning, discovery learning, dan inquiry. Jadi masing-masingnya itu ada 10 data di sana. Jadi kita tekan saja angka 1 yaitu untuk melambangkan A1 atau problem based learning sampai pada 10 di sini. Kemudian untuk A2 atau discovery learning itu sampai pada nomor 20 untuk melambangkan A2. Untuk yang ketiga, tekan nomor 3 sampai pada angka ke-30. Nanti agar kita mudahkan dalam masukkan datanya. Kemudian setelah itu kita bisa copy datanya di sini. Nah, selanjutnya kita tekan yang analyze. Kemudian kita tekan compare means dan kemudian kita pilih yang one way ANOVA.
Nah, setelah itu untuk dependent list-nya kita isi yang prestasi belajar, kita pindahkan ke sini. Kemudian model pembelajaran yaitu dipindahkan ke faktornya. Kemudian kita pilih option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variant test. Kan kita membutuhkan keduanya. Continue, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi kita mendapatkan deskripsinya, kemudian ada homogeneity of variance-nya, kemudian yang bawah ada ANOVA. Ini adalah F hitungnya, ini adalah signifikansinya. Untuk cara menyimpulkannya yaitu kita pindah dulu terlebih dulu ke Word. Jadi kita bisa langsung saja kita untuk Word-nya tadi udah aku ubah ke PDF. Nah, supaya nggak berubah ya. Di sini ada jumlahnya, di deskriptif ada rata-ratanya, ini ada standar deviasi, kemudian ada standar error, kemudian ini ada nilai minimum dan nilai maksimumnya untuk pemecahan untuk problem based learning, discovery learning, dan inquiry. Kemudian di sini ada tes homogenitas of variance. Ini ada signifikansinya 0,447. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varian yang sama atau belum mungkin. Jika sampel tidak memiliki varian yang sama, maka tidak dapat diujikan uji one way ANOVA. Nilai signifikansi itu kurang dari 0,05. Sedangkan nilai signifikansi yang kita dapatkan tadi adalah 0,477 yang artinya lebih dari nilai signifikansi yang ditentukan, sehingga tidak ada perbedaan nilai varians atau sampel homogenes. Nah, untuk kita menyimpulkan tabel ANOVA yaitu kita akan melihat dari F hitung di sini nilainya yaitu 5,727 dengan signifikansi 0,008. Ini adalah between group atau antar kelompok, within group ini adalah dalam kelompok, kemudian ini adalah jumlah kuadratnya, degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu F hitung 5,727, kemudian untuk F tabel 3,35. Untuk F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran problem-based learning, discovery learning, dan inquiry. Atau cara menyimpulkan itu bisa dilihat dari taraf signifikansi. Jadi taraf signifikansi yaitu 0,05. Sedangkan signifikansi hasil uji P-nya itu adalah 0,08, signifikansinya sama. Kemudian yang artinya signifikansi hasil uji kurang dari taraf signifikansi, di mana taraf signifikansi 0,08 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dan model pembelajaran problem-based learning, discovery learning, dan inquiry. Tadi telah kita ketahui bagaimana cara menghitung menggunakan SPSS. Untuk hasil ANOVA-nya ini sama seperti yang dihitung dengan cara manual. Sekian video tutorial uji ANOVA, semoga bermanfaat.